Halo semuanya, halo sahabat YouTube, bertemu kembali bersama channel Online Indonesia. Kita berada di perempatan Jalan Pemuda, lurus itu menuju ke arah Kelapa Gading. Di belakang kita itu adalah Rawamangun. Di depan ini adalah stasiun LRT Jakarta, yaitu stasiun Velodrome, dan merupakan bagian dari rute LRT Jakarta yang sudah dioperasionalkan sejak tahun 2019 ya, yang tadinya itu diperuntukkan bagi para atlet-atlet mobilitas ya, para atlet untuk bertanding di Asian Games. Ya, sesuai yang kita dengar dari media dan juga informasi-informasi dari media sosial bahwasanya LRT Jakarta akan disambungkan kembali ya ke arah Manggarai yang tadinya menuju ke arah Halim, menuju ke arah JIS ya. Saat ini difokuskan disambung atau akan terkoneksi ke arah Manggarai melewati Jalan Pemuda, kemudian Jalan Pramuka, lalu Jalan Proklamasi dan terus ke arah Jalan Tambak, langsung berbelok ke arah stasiun Manggarai ya. Nah, adanya jalur baru ini ya, itu sudah usulan anggarannya juga sudah disetujui tentunya, sehingga dapat nanti ya menjadi satu moda transportasi bagi masyarakat yang ada di utara menuju ke arah pusat kota. Untuk lebih jelas ya, kita melihat di sini rutenya berbelok ke arah Jalan Pemuda ke arah barat dari stasiun LRT Jakarta Velodrome yang berada di samping dari stadion ya Velodrome ya, menyusuri Jalan Pemuda menuju ke arah Jalan Pramuka ya. Tentunya akan ketemu dengan si perempatan Pramuka, Pemuda dan Bypass, di mana di sana juga ada lewat tol dalam kota ya yang menghubungkan sisi Cawang ke arah Tanjung Priok dan sebaliknya. Nah, kemudian si stasiunnya sendiri ada di Jalan Pemuda. Nah, kemudian di Jalan Pramuka itu ada dua stasiun LRT Jakarta, yaitu stasiun LRT Jakarta Pramuka BPKP ya. Kemudian berikutnya adalah stasiun LRT Pasar Pramuka. Nah, di Pasar Pramuka ini ada sepertinya di Pasar Burung ya, di sekitar rel kereta di situ ya, karena di sini juga rel kereta tidak lagi bertemu dengan si jalan, semuanya sudah lewat underpass ya. Kemudian nanti akan ketemu dengan simpang Matraman ya, Pramuka Matraman ke arah Proklamasi juga ke arah Tambak seperti ini. Nah, ini yang kita tidak tahu apakah nanti akan lewat di tengah ya, karena ini cukup tinggi juga si flyovernya, atau lewat samping menuju ke arah Jalan Tambak atau Jalan Proklamasi di sekitar sini. Nah, di sini sudah turun kembali ya dan berbelok ke arah kiri ya, ke arah Jalan Tambak. Sedangkan lurus ke sana itu menuju ke Jalan Proklamasi, dan harap berhati-hati di sisi tengah dari pertigaan ini karena sekarang ada pembatas jalan ya, apalagi kalau malam hari. Baik, ini adalah Jalan Tambak ya. Jalan Tambak ini menuju ke arah Manggarai, dan Manggarai sendiri itu nantinya akan menjadi stasiun sentral, dan area di sekitar sini ya mudah-mudahan nanti menjadi salah satu program ya penataan area yang berada di pinggir Kali Ciliwung, kemudian juga area-area yang berada di sekitar stasiun Manggarai, sehingga stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral dengan akses yang cukup bagus dan area sekitar yang mendukung seperti itu. Nah, kita tidak tahu apakah akan dibelokkan ke arah pintu timur atau ke arah pintu barat. Kalau ke pintu barat berarti akan nyebrang lagi di atas rel kereta ya, yang sudah ada Manggarai menuju ke arah Cikini dan menuju ke arah seterusnya. Dari rencana yang sempat kita lihat render-rendernya juga dan beberapa informasi yang kita lihat ya, bahwasanya si LRT Jakarta itu akan diteruskan juga ke arah barat ya menuju ke stasiun Duku Atas. Nah, di sini sebenarnya stasiun LRT Jabodebek sudah ada, kemudian juga sedang dibangun integrasi antara stasiun LRT Jabodebek dengan si stasiun KRL Sudirman. Nah, kalau nanti ditambah dengan si LRT Jakarta yang persis ada di depan kita di belokan ini, akan menjadi sesuatu yang terintegrasi lebih banyak ya dan bermanfaat bagi masyarakat yang ada. Baik, kita telusuri. Ini adalah Jalan Pemuda yang saat ini memulai sudah ada juga jalur sepedanya di bagian kiri ya. Jadi bagi sahabat-sahabat mohon hati-hati ya, apalagi yang ada pembatasnya, dan biarkan sepeda lewat terlebih dahulu. Baik, kita lurus di sini. Nah, kita tidak tahu di Jalan Pemuda itu di sebelah mana stasiunnya, namun
Yang pasti akan ada sebelum ketemu dengan jalan DI Panjaitan ya, DI Panjaitan ya itu ya, atau jalan bypass ya, di mana di atasnya ada tol dalam kota. Lalu nantinya di sini ya, ini adalah jalan bypassnya, dan menyeberang ke arah Jalan Pramuka, tentunya si LRT Jakarta akan lebih tinggi dari si jalan tol ini ya. Nah, di sini tidak ada stasiun ya. Stasiunnya itu ada nantinya setelah masuk ke Jalan Pramuka di sekitar BPKP ya. Semuanya itu lewat di tengah atau median jalan, jadi tidak lewat di pinggir jalan, sehingga pembebasan lahan untuk LRT Jakarta tidak banyak ya, yang untuk 1B ini yang ke arah Manggarai. Sebelumnya yang ke arah JIS itu kalau nggak salah 80 miliar untuk pembebasan lahan, karena memang melalui area-area ada rumah, ada jalur-jalur yang harus dibebaskan lebih banyak lah, seperti itu. Sedangkan di sini pembebasan lahan hanya untuk kebutuhan entrance ya, atau pintu keluar masuk stasiun. Nah, nantinya kalau misalnya si LRT Jakarta juga diteruskan yang fase menuju ke arah Halim, itu juga akan lebih bagus lagi ya, kalau menurut penilaian kami, karena bisa tersambung dengan si stasiun ya, kereta cepat Jakarta Bandung. Kemudian di Halim sendiri kita tidak tahu apakah juga nanti dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung dan stasiun LRT Jabodebek Jakarta Halim itu akan tersambung dengan si Bandara Halim Perdana Kusuma. Kalau iya, itu akan menjadi satu kawasan transit oriented development yang cukup besar dengan berbagai moda transportasi, tidak hanya kereta ya, tapi juga angkutan udara di sana yang kita tidak tahu plannya seperti apa ya. Nah, untuk yang stasiun Halim sendiri ya, sebenarnya itu akan ada akses dari tol ya, yang kita lihat rendernya. Di bagian sini kita tidak tahu nanti LRT Jakarta tiangnya itu akan berada di tengah ya, tengah jalan pemisah ini cuma agak sempit ya. Mungkin akan ada di kiri atau di sisi kanan atau di sisi selatan atau maupun di sisi utara dari flyover menuju ke arah Jalan Tambak ya, menuju ke arah Jalan Proklamasi. Bendera-bendera partai ya di sini mungkin sudah mulai makin banyak ya kita lihat di jalan, karena memang sudah mau mendekati 2024 seperti itu. Baik, ini sudah turun ya, nantinya di depan sana kita akan lihat belok yang ke arah Jalan Tambak ya. Nah, di sini ada belok, nanti si LRT Jakarta akan ke kiri menuju Jalan Tambak dan terus ke arah stasiun Manggarai. Tadi pada saat ketemu dengan yang jalan ke arah Matraman, di sana ada satu stasiun ya, stasiun Matraman, baru kemudian terakhir ini adalah stasiun Manggarai dari LRT Jakarta. Nah, satu hal di sini yang perlu mungkin rekan-rekan semua perhatikan adalah adanya pembatas jalan ya di depan. Ini mohon dapat berhati-hati di malam hari, terutama bagi pengendara baik roda 2 atau roda 4 ya. Mungkin ini nanti bisa dikasih lampu di bagian tengah ya, karena kadang-kadang bisa gelap seperti itu, dan manjat ini berbahaya. Manjat naik ke pembatas atau kanstin jalan yang ada di sini. Ya, jalan menuju ke arah Proklamasi sudah dipisahkan seperti ini, jadi tidak lagi bergabung antara sisi kiri dan kanan ya. Baik, kita kembali ke sini. Ini adalah LRT Jakarta yang sudah ada, yang sudah dibangun, kemudian dioperasikan di 2019, berarti dibangun di sekitar 2017-2018 ya. Dan itu jalurnya kurang lebih hampir 6 km dengan stasiun-stasiun yang dilewati, yaitu Velodrome itu adalah yang tadi yang kita sudah lewati pertama kali, kemudian ada Equestrian ya. Lalu nanti di depan menjelang ke arah Kelapa Gading yang ketemu dengan Jalan Perintis Kemerdekaan, itu adalah stasiun Pulau Mas. Nah, di bagian sini dia tetap berada kaki-kaki ya, atau pilar-pilar dari LRT Jakarta di tengah jalan. Satu hal yang menarik adalah entrance atau area keluar masuk atau akses bridge dari si stasiun LRT Jakarta ya, cukup bagus ya. Kalau kita lihat agak lebih modern ya. Oke, ini berada di pinggir SPBU. Nah, di sini JPO-nya cukup panjang menuju ke arah depan
area yang ada di sekitar sini. Ini stasiun LRT Jakarta Equestrian. Nanti di bagian depan itu ada stasiun LRT Jakarta Pulau Mas. Sebenarnya yang Velodrome sendiri itu sudah terintegrasi dengan halte Transjakarta yang kita lihat ada JPO panjang ya, yang berdekatan dengan si stasiun LRT Jakarta Velodrome tersebut ya. Ada banyak angkutan umum yang ada di sana ataupun Transjakarta ya, yang nomor 4, 4D, 4H, 4K dan seterusnya. Baik, kita sudah mau sampai di ujung, jadi jalannya agak mulai padat ya di sekitar sini nih. Nanti setelah perempatan ini ya akan ketemu dengan 3 stasiun lagi. Baik, di depan sini adalah stasiun Pulau Mas ya. Semua stasiunnya mirip. Kemudian di bagian bawah dari stasiun LRT Jakarta itu ada gardu listriknya, ada bangunan yang warna merah jambu ini warna pink. Di dalamnya nampaknya dipergunakan untuk hal-hal terkait kelistrikan sebagai catu daya dari sistem penggerak LRT, kereta-kereta LRT Jakarta yang ada. Sebenarnya selain yang tadi yang ke arah Manggarai ya, ada yang juga yang ke arah Halim ya. Ada beberapa stasiun yang dilewati nantinya kalau memang itu terjadi dan terrealisasi ya. Ada stasiun Pemuda ya, yang ke arah timur namanya juga stasiun Pemuda. Kemudian ada stasiun Pulau Gadung ya, stasiun Pulau Gadung yang mungkin di sekitar kawasan TU Gas atau menjelang ke kawasan Jeep Jakarta Industrial East Park ya. Kemudian ada stasiun LRT Jayakarta. Nah, ini mungkin dekat sekitar Jatinegara Kaum ya. Belokan yang di sana lalu menyeberang ke arah Klender. Di sini di Klender akan ketemu dengan KAI Komuter Line ya atau KRL yang ada melayani rute dari arah Cikarang, kemudian juga Cibitung, Tambun, Bekasi dan seterusnya menuju ke arah Jakarta. Dari Klender itu menuju ke arah Pahlawan Revolusi dan nanti dari Pahlawan Revolusi menyeberang ya. Nah, menyeberang di sana ketemu tol Becakayu sebenarnya. Ada Pondok Bambu Utara terlebih dahulu, kemudian ada Kalimalang. Nah, di situ ketemu Becakayu dan menuju ke arah Stasiun Halim. Sampailah di Stasiun Halim. Oke. Di sini kita berbelok ke arah kiri ya. Tampak di sini pembatas dari jalur sepeda permanen sudah dibuat dan sudah berdiri ya. Beberapa yang kita lihat di jalan-jalan itu sempat ditabrak ya, kemudian ada yang pecah, ada yang patah seperti itu. Mungkin bagi pengendara rekan-rekan sahabat-sahabat roda 2 motor ya, mohon hati-hati di sekitar sini, terutama untuk area-area yang ada pembatasnya seperti itu. Oke, kita masuk Jalan Perintis Kemerdekaan. Ini ke arah nantinya ketemu lagi dengan jalan bypass ya di Simpang Cempaka Putih. Nah, jalur ini akan dipergunakan nanti untuk MRT fase 3 ya. Fase 3 sendiri itu menghubungkan sisi Cikarang dan Balaraja. Pertemuannya di mana dengan LRT Jakarta? Pertemuannya tadi di sekitar stasiun LRT Jakarta Pulau Mas, di mana di situ ada perempatan yang menuju ke arah Kelapa Gading, sedangkan di situ juga ada MRT Jakarta yang akan diteruskan sampai ke arah Cikarang, walaupun pada tahap awal implementasinya itu adalah sampai di ujung Menteng menjelang Bekasi lah ya. Nah, akan ketemu di situ tentunya akan menjadi area untuk transit atau perpindahan moda transportasi dari MRT Jakarta ke LRT Jakarta fase 1B jadinya ya, LRT Jakarta, sedangkan MRT Jakarta fase 3. Stasiun-stasiun yang ada untuk MRT fase 3 yang dari arah Bekasi menuju ke arah Jakarta kurang lebih adalah yang pertama nanti ada di ujung Menteng ya atau Pulau Gebang di situ. Lalu nanti ada stasiun Penggilingan. Nah, lalu berikutnya adalah Cakung Barat ya. Kemudian ada Pulau Gadung, Perintis, lalu Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading Barat. Mungkin kita sedang berada di sekitar Kelapa Gading Timur dan Kelapa Gading Barat stasiunnya. Kemudian ada menyeberang ya nantinya kalau sudah ketemu dengan perempatan Cempaka Putih ya. Lalu di sana ada Sumur Batu dan Cempaka Putih stasiunnya ya. Seterusnya tentunya menuju ke arah Galur dan Senen.
bertemu Kuitang, Sarinah. Nah, di Sarinah sendiri itu bertemu dengan MRT fase 2A yang sedang dibangun saat ini, yang menghubungkan Bundaran HI dan Harmoni ya, atau ke arah kota nantinya, yang akan selesai di tahun 2025 ke arah Harmoni dan ke arah kota di 2028. Nah, kemudian dari Sarinah ya, atau Tamrin ya, stasiun Tamrin dengan panjang 400 meter stasiunnya, yang memiliki 2 tingkat ya di bawah tanah, mungkin bisa 3 ya. Jadi jalurnya itu yang utara selatan dengan jalur barat timur berbeda tingkatan. Kemudian ya ada penghubung lah ya, eskalator dan seterusnya. Nah, dari Tamrin itu ke arah Tanah Abang, lalu menuju Roxy, Grogol, Pesing ya, Kembangan, lalu Kembangan 1, Kembangan 2, sampailah di Kalideres dan ke arah Balaraja. Nah, yang jelas fase pertama itu adalah yang Kembangan ke arah ujung Menteng dengan panjang kurang lebih 31,7 km. Dan dibagi ke dalam 2 stage atau tahapan ya, stage 1 dan stage 2. Stage 1 kurang lebih 20,1 km ya, kemudian stage 2 11,6 km. Stage 1 itu dari arah Kalideres menuju ke arah Cempaka Putih, kemudian stage 2 dari arah Cempaka Putih menuju ke arah ujung Menteng dengan panjang 11,6 km. Nah, dengan adanya ini ya, mudah-mudahan si MRT fase 3 ini segera realisasi, karena investornya juga sudah tanda tangan MOU ya, yaitu Inggris dan Jepang. JICA ikut kembali di MRT fase 3. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Masyarakat dan Bekasi punya pilihan kembali moda transportasi yang ada ya, selain KRL dan LRT Jabodebek yang ada di sekitar Bekasi Barat dan Bekasi Timur, juga punya MRT di ujung Menteng dan seterusnya. Ya, di sini semuanya jalan Suprapto ya, ini menuju ke arah Senen, Galur Senen seperti itu, Cempaka Putih di sisi sini. Si MRT Jakarta fase 3-nya itu underground ya, jadi biasanya sih di tengah, seperti yang sudah-sudah yang ada di Jalan Jenderal Sudirman dan Tamrin. Walaupun nanti kalau yang dari kota menuju ke arah Ancol itu sempat sampai Mangga 2 underground, kemudian layang sampai ke arah Ancol Barat, di mana di sana ada depo ya. Jalan Suprapto ini menjadi satu jalan pilihan bagi masyarakat yang ingin menghindari ganjil genap ya, karena Jalan Pramuka ada ganjil genapnya menuju ke arah Jakarta. Pertanyaan berikutnya, kapankah si LRT Jakarta akan dimulai? Karena usulan anggarannya sudah ada ya, sudah disetujui, kita belum tahu ya. Semoga bisa terrealisasi lebih cepat ya, karena di sini juga pembebasan lahannya tidak begitu banyak dan tentunya bermanfaat ya, bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sisi utara yang Pegangsaan 2 tadi hanya sampai Velodrome, dan mungkin penumpangnya mungkin tidak begitu banyak ya. Kalau nanti sudah tersambung dengan Manggarai dan juga sudah tersambung dengan misalnya Halim atau nanti juga ke arah JIS ya, tentunya akan lebih bagus lagi, dan tujuannya ya dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, membuat Jakarta lebih bersih dan udara Jakarta juga lebih sehat seperti itu dari polusi dan seterusnya. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua ya. Kita pantau bersama LRT Jakarta fase 1B ya, untuk menghubungkan Velodrome menuju ke arah Manggarai, dan Manggarai sendiri juga nanti 2025 kita doakan cepat selesai menjadi stasiun sentral dengan akses yang baik ya, dan lingkungan yang makin baik. Salam sehat, selamat